I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ismatur Rosidah, NIM 20122159. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat patristik. Filsafat patristik adalah aliran pemikiran filsafat yang berkembang pada abad ke-2 hingga ke-8 Masehi yang dipengaruhi oleh para bapak gereja Kristen awal. Filsafat patristik berfokus pada sintetis antara keyakinan Kristen dan warisan filsafat Yunani klasik. Tujuan utamanya adalah untuk membela, memahami, dan memperkuat ajaran Kristen dengan menggunakan argumen dan konsep filsafat. Salah satu sisi positif dari penerapan filsafat patristik adalah kemampuannya untuk menjembatani pemahaman antara keyakinan agama dan pemikiran filosofis. Pada masa itu, gereja menghadapi tantangan berupa pemahamannya lebih dalam mengenai ajaran Kristiani dan perdebatan teologis yang rumit. Filsafat patristik memberikan alat dan metode untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang membentuk landasan pemikiran yang kokoh. Filsafat patristik juga mendorong dialog antara iman dan akal, mengakui pentingnya rasionalitas dalam memahami keyakinan agama. Para bapak gereja mencoba menyelaraskan kebenaran agama dengan kebenaran rasional, dengan menggabungkan pemikiran Yunani klasik, terutama Plato dan Aristoteles, dengan ajaran Kristen. Mereka mengembangkan argumen-argumen filsafat yang mendukung doktrin-doktrin agama dan mencoba menjelaskan secara logis aspek-aspek teologis yang kompleks. Selain itu, filsafat patristik juga memberikan sumbangan penting dalam mempertahankan dan menyebarkan agama Kristiani. Para bapak gereja menggunakan pemikiran filosofis mereka untuk membela agama Kristiani dari kritik dan serangan dari aliran-aliran keagamaan lainnya, seperti agama-agama pagan atau ajaran-ajaran bid'ah. Mereka mengembangkan argumen-argumen yang kuat dan berbobot untuk mempertahankan kebenaran dan keunggulan agama Kristiani. Selain itu, filsafat patristik juga memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran etika dan moral Kristen. Para bapak gereja mengajukan prinsip-prinsip moral yang bertumpu pada iman dan kebajikan, yang dianggap sebagai landasan untuk kehidupan moral yang benar. Mereka menjelaskan hubungan antara kehendak manusia dan kehendak Allah, serta memberikan panduan etis bagi para pengikut agama Kristen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, filsafat patristik memiliki sisi positif karena mampu menggabungkan iman dan akal, menyediakan alat dan metode untuk memperkuat keyakinan agama, dan memberikan sumbangan penting dalam mempertahankan dan menyebarkan agama Kristen. Penerapan filsafat patristik memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pemikiran teologis dan etika Kristen, serta menghadirkan keselarasan antara pemikiran filosofis dan ajaran agama. Justinus Martyr adalah seorang teolog dan filsuf Kristen awal yang terkenal dengan pemikirannya tentang apologetika Kristen dan hubungan antara kepercayaan Kristen dengan filsafat Yunani. Berikut adalah beberapa pemikiran Justinus Martyr yang terkenal. 1. Pembenaran filsafat Yunani dalam konteks Kristen. Justinus Martyr memegang pandangan bahwa kebenaran dapat ditemukan di dalam ajaran-ajaran filsafat Yunani klasik. Ia berpendapat bahwa filsafat Yunani, khususnya Plato dan Stoicisme, mengandung elemen-elemen kebenaran yang sejalan dengan ajaran Kristen. Justinus menganggap filsafat Yunani sebagai pravengalium atau persiapan Injil yang mengarahkan manusia kepada pemahaman akan kebenaran Kristen. 2. Pertahanan Kristen melawan kritik pagan. Justinus Martyr menjadi terkenal karena karyanya dalam mempertahankan keyakinan Kristen, melawan kritik dan serangan kaum pagan pada zamannya. Ia menulis apologi atau pembelaan yang berusaha untuk meyakinkan pemerintah Romawi bahwa Kristen adalah warga yang setia dan tidak mengancam ketertiban sosial. Salah satu contoh apologi yang terkenal adalah apologi pertama, yang ditunjukkan kepada Kaisar Antonius Pius. 3.
pemahaman akan logos atau firman dalam kekristenan. Justinus Martyr mengembangkan pemikiran tentang logos atau firman sebagai konsep yang penting dalam kekristenan. Ia mengaitkan logos dengan Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi daging dan menganggapnya sebagai manifestasi dan kebijaksanaan dalam kebenaran ilahi. 4. Dialog dengan Yudaisme. Justinus Martyr terlibat dalam dialog dengan pemimpin-pemimpin Yudaisme pada masanya. Salah satu contoh dialognya adalah dialog dengan Trypho, di mana Justinus berdebat tentang penggenapan Alkitab dalam diri Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang kelima, konsep kekristenan sebagai agama universal. Justinus Martyr mengajukan argumen bahwa kekristenan adalah agama yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang asal-usul atau kebangsaan. Ia menganggap agama-agama lain sebagai bayangan dan salinan dari kebenaran yang terdapat dalam kekristenan, dan bahwa hanya melalui Kristus orang dapat mencapai pemahaman yang sebenarnya tentang Allah. Pendapat saya tentang filsafat patristik adalah bahwa itu adalah periode yang menarik dalam sejarah pemikiran Kristen. Para bapak gereja melakukan usaha yang luar biasa dalam mengintegrasikan ajaran Kristen dengan pemikiran filsafat yang ada pada zamannya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat dan kontroversi, pemikiran mereka telah memberikan landasan penting bagi pengembangan teologi Kristen dan pemikiran Barat secara umum. Namun, penting untuk diingat bahwa filsafat patristik merupakan produk dari zamannya yang sangat terikat pada konteks sejarah dan teologi Kristen. Karena itu, interpretasi dan penerapan konsep-konsep filsafat patristik harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat perbedaan waktu, budaya, dan pemahaman kontemporer yang berbeda.